Jadi waktu aku memutuskan untuk cerai dan hidup sendiri, itu langkah yang sangat besar buat aku gitu. Karena waktu itu aku karena aku selalu tinggal di rumah yang nyaman dan di provide keluarga gitu. Kayak aku bayangin, aduh living kosan lifestyle tuh bearable nggak ya gitu. Karena mau kerja kok ternyata job market ini range gajinya kecil-kecil ya gitu. Dan basically degree aku tuh nggak ada harganya di job market. Itu menakutkan. Ya, waktu itu tuh aku ada takut, nanti aku sama siapa, nanti nggak ada yang mau sama aku, nanti ya, gimana kalau aku nggak nikah-nikah seumur hidup terus aku menua sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan mereaksi yaitu video dari Mbak Kumailah Hakimah ya, yaitu tentang terkait hafalan Al-Quran yang dulunya katanya Mbak Kumailah Hakimah itu ya hafal Al-Quran tapi tidak mendalaminya, teman-teman. Karena apa, teman-teman ya? Mbak Kumailah Hakimah ini mengklaim dirinya itu hafal Al-Quran, tapi sekarang ini malah bertentangan melawan apa yang ada di Al-Quran tersebut itu. Jadi Mbak Kumailah Hakimah ini hanya sekedar menghafal tapi tidak faham isinya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya. Mari kita simak videonya seperti apa ya. Oke. Karena rasanya setelah hafal Quran, karena aku hafal Quran itu kecil ya, jadi nggak terlalu rasa-rasa tuh nggak terlalu tajam ya. Cuman paling aku agak bingung aja sama orang-orang dewasa di sekitar aku gitu yang menganggap itu keren. Aku tuh bingung kayak kerennya di mana dan gimana. Aku tuh suka dibawa-bawa sama pimpinan pondok gitu, dibawa ke majelis taklim mana, ke forum mana, kayaknya buat bahan marketing gitu, buat dipamerin gitu. Nih di sekolah gua ada anak kecil hafal Quran gitu. Dan orang dewasa di sekitar aku tuh bisa sampai kayak terharu banget gitu loh. Haru, minta doain, ada yang sampai nangis, ada yang namain anaknya, ada yang lagi hamil terus namain anaknya pakai namaku gitu. Aku tuh bingung, waktu kecil tuh aku bingung kenapa reaksinya begitu, padahal aku cuma anak kecil yang membacakan ayat-ayat yang aku juga nggak paham artinya. Aku juga cuma membeo aja sebenarnya, aku cuma membeo aja waktu kecil. Karena rasanya setelah Nah, teman-teman, jadi memang benar ya Mbak Kumailah Hakimah ini hanya membio saja ya. Semestinya nggak hafal Al-Quran, nggak tuntas gitu ya teman-teman ya, hanya hafal saja. Tapi ketika dites itu ya Allah ya, berantakan semua itu hafalannya itu, bahkan tajwidnya, bahkan hafalan saja ketika dites yaitu Kohani, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi hanya omong doang, pengakuan doang, hafal Al-Quran tapi berantakan, banyak salahnya dan pokoknya banyak hafalannya itu hilang gitu ya. Jadi nggak pantas lah ya orang seperti ini mengklaim dirinya itu hafiz Al-Quran. Ya wajar kalau dia itu memang membeo ya. Jadi anak kecil ini ketika menghafal Al-Quran tapi nanti ya setelah dewasa juga akan mendalaminya. Ya Mbak Kumailah Hakimah ini hanya sekedar klaim saja. Nah maka dari itu ya wajar sih ya, hanya mengklaim dirinya itu hafal Al-Quran tapi tanpa mengetahui yaitu tafsirnya dan lain-lain. Sudah dites ternyata nggak hafal, orang ini depresi karena cerai. Banyak orang sana yang memanfaatkan keadaan ini. Jadi ini ada yang berkomentar ya teman-teman ya, kalau sudah dites memang iya, sudah dites ya Kohani itu memang hasilnya berantakan. Tapi kalau ya orang ini depresi karena cerai, banyak orang sana yang memanfaatkan keadaan ini. Jadi orang sana ya orang-orang seperti orang Oten, Ates dan lain-lain, mereka ini ya memanfaatkan untuk apa ya, untuk menyerang agama Islam. Nggak akan ngaruh orang-orang semacam ini dimunculkan tuh, nggak akan ngaruh. Nah teman-teman, jadi seperti apa ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang terkait hafalan Al-Quran ini, betapa manfaatnya, keutamaannya kelak di akhirat juga teman-teman, banyak yaitu manfaatnya. Coba mari kita dengarkan yaitu video dari Ustadz Adi Hidayat. Saya tanya pada Anda, kalau Anda bisa menghafal Quran, benar menghafalnya, masuk surga tidak? Kalau Anda tidak tahu masuk atau tidak, bagaimana kita bisa punya motivasi untuk menghafal? Perhatikan, saya katakan pada Anda, Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa orang yang benar menghafal Qurannya, benar menghafal, nanti benar itu bisa mengamalkan isinya, benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga, Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan menghafal Quran.
Demi Allah saya katakan, berusaha menghafal Quran, karena Anda akan mendapatkan hal yang berbeda saat Anda masuk surga insya Allah. Janjinya dari Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-33, paling kiri sebelah atas. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Awas, ada golongan para penghafal Quran yang masuk ke dalam surga Aden. Yang paling indah di dalamnya, awas, lihat baik-baik. Di dalamnya yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Nanti tafsirnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ketika seorang penghafal akan diminta naik ke surga, Masya Allah, maka nanti ada firman yang mengatakan, waqar. Saat Anda naik ke surga, bacakan bacaan Quranmu yang biasa kau bacakan saat di dunia. Setiap dibaca, naik. Setiap baca, naik. Tiba-tiba Qurannya mengatakan, ya Allah, lihat baik-baik. Allahumma halli. Ya Allah, sebelum naik dia ke surga, hiasi dulu dia. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayul basu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Tayyib. Kemudian dipanggil orang tuanya. Sepanjang dia beriman pada Allah, beramal saleh, maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Ingat baik-baik ya, saat orang tua yang lain yang Anda anggap kadang amalannya biasa, pekerjaannya semacam Anda terlihat kecil dalam pandangan Anda, ternyata boleh jadi dia sedang menyiapkan ahli surga di kehidupan nanti. Ketika dipakaikan di kepalanya, Qurannya mengatakan lagi, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan pada menghafal Quran, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan padanya jubah kehormatan, maka naiklah dia ke dalam surga. Perhatikan, ketika dia naik ke dalam surga itu disebutkan jannatu 'adnin. Ketika dia naik ke surganya, maka diteruskan. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dari mana Ustaz tahunya bisa membawa kedua orang tuanya? Bukan hanya orang tua, pasangannya dibawa. Jadi kalau suami penghafal Quran, istrinya beramal saleh, istrinya diajak oleh suaminya. Kemudian anak cucunya beramal saleh, diajak juga semuanya. Lihat kalimatnya, Quran surah 13 ayat 23. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada ayat itu? Masya Allah. Jadi kesimpulannya, penghafal Quran masuk surga tidak? Sepanjang dia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan isi Qurannya, menghafal dengan benar. Bukan hanya masuk, dia dapat perhiasan dan dikunjungi oleh malaikat di setiap pintu surga. Sampaikan ayat ke-24-nya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, dan malaikat masuk ke setiap pintu surga menyambut mereka, bahkan mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat menjalani usaha di muka bumi. Sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Maka senikmat-nikmat tempat terbaik, inilah tempatnya. Silakan masuk. Baik. Jadi kesimpulannya ketika Anda ingin masuk surga dengan cara menghafal Quran. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang terkait keutamaan menghafal Al-Qur'an. Bahkan ya Allah akan menjanjikan surga. Tapi orang yang hafal Al-Qur'an yang benar-benar yaitu melakukan amalan-amalan yang soleh ya. Bukan apa yang seperti Mbak Kumail Hakimah ini, yang dimana Mbak Kumail Hakimah ini malah mengatakan bahwasanya orang yang menghafal Al-Qur'an itu adalah seperti membio. Ya, yang membio itu ya Mbak Kumail Hakimah, yang dimana hafalannya nggak tuntas, lalu kemudian menjelek-jelekkan orang yang menghafal Al-Qur'an, bahkan tidak tahu ya tafsiran Al-Qur'an, dan seakan-akan berbicara Al-Qur'an, ahli tafsir dan lain-lain ya. Berbicara hijab, aduh hancur semua. Ketika dites hafalannya makin hancur, makin kelihatan ya, makin kelihatan boroknya. Dan ternyata Mbak Kumail Hakimah ini ya hanya seorang ya perempuan yang dimana itu kata netizen itu depresi karena cerai dengan suaminya, akhirnya ya seperti itu berantakan hidupnya. La haula wala quwata illa billah. Ya sekarang kan ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, orang-orang yang dimana mereka itu sering yaitu ingin menjatuhkan, ingin memadamkan yaitu cahaya Islam itu ya teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman, kita ini harus membentengi yaitu ya kita, lalu kemudian istri kita, keluarga kita, yaitu dari hantaman-hantaman orang-orang kafir yang mereka itu sangat gencar sekali untuk yaitu melemahkan akidah, melemahkan keimanan kaum muslimin. Hati-hati ya. Video-video yang beredar seperti Mbak Kumail Hakimah ini ada misi tertentu. Mereka itu ingin menghancurkan Islam, tapi Allah akan menjaganya. Nah teman-teman, jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran ini kelak nanti akan dimasukkan ke surga ya. Jadi mereka ini akan diberi mahkota ya teman-teman. Jadi membedakan antara penghafal Al-Quran dengan yang bukan penghafal Al-Quran. Jadi istimewa ya, kehormatannya itu tinggi. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, yang memiliki anak yang hafal Al-Quran, lanjutkan ya, dan bahkan harus tahu apa isi dalam Al-Quran tersebut itu ya.
Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.